Ucapan Kiai Said Akil Siraj ini tikam Demokrat sampai ke ulu jantung. Ngerasa gak ya? Ditulis oleh Aven Jaman dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sewaktu polemik seputar Undang-Undang Ciptaker menguasai jagat pemberitaan entah media arus utama maupun medsos, ada satu pemandangan yang terlihat kontras yang diperlihatkan oleh oposisi, terutama di sini dimaksud adalah Partai Demokrat. Saat itu antara omongan di ruang legislatif dari unsur partai tersebut dan di parlemen jalanan bertolak belakang. Terekam bahwa di Senayan kader Demokrat macam BKH itu mendukung Undang-Undang Ciptaker. Dikatakan mendukung sebab sebagai salah satu anggota DPR, kalau undang-undang itu punya kelemahan, dia dibenarkan untuk bikin semacam nota kepada pemerintah tentang undang-undang tersebut. Tapi faktanya lolos begitu saja kan? Namun begitu pecah gelombang protes dari segolongan orang atas sahnya undang-undang tersebut, Demokrat berlagak tak berdosa. Dalam beberapa momen terlihat para kader partai ini berbaur bersama pendemo ikut menolak. Demokrat terlihat ingin dinilai membela kepentingan kelompok demonstran tersebut. Drama tak cuma sampai di situ, malah berlanjut pada seruan dari Istana Cikeas supaya seluruh anggota DPRD dari unsur Demokrat untuk standby di kota masing-masing untuk terima perwakilan pendemo. Jadi pertanyaan, mengapa saat undang-undang itu digodok di parlemen, kader partai tersebut ikut meloloskan undang-undang itu jika dinilai bermasalah? Mengapa pula CKS mesti bertitah supaya seluruh kadernya kudu standby di tempat buat terima perwakilan demo? Menurut saya ini cuma akal-akalan Demokrat. Mereka tahu undang-undang itu bakal menuai kontroversi. Sengaja biarkan saja, tapi di luar parlemen mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menunggangi kelompok penolak. Bahkan bila perlu, tampil bak peduli kepentingan demonstrasi. Pokoknya Demokrat mesti terlihat bersih dari polemik RUU menjadi Undang-Undang Ciptaker. Seorang teman bahkan punya analisa gila. Dia mengatakan bahwa di parlemen kader-kader Demokrat dibiarkan terlihat sibuk menggodok undang-undang itu. Namun diam-diam catat celah lemahnya, lalu dikirim ke kelompok yang diyakini bakal menolak, disertai dengan narasi agitasi. Tim lain dari Demokrat kemudian sibuk konsolidasi kelompok demonstran meski ngapain aja nantinya saat undang-undang sudah disahkan. Kelompok lainnya lagi nanti akan tampil bak peduli demonstran. Semua orkestrasi itu sepengetahuan SBY, kata si teman. Sebagai bukti katanya SBY sampai keluar untuk berseruan kepada segenap kader supaya standby di kota masing-masing terima perwakilan demonstran. Saya menilai analisa teman ini masuk akal. Perkara apakah betul begitu faktanya, saya tidak tertarik menggalinya. Hanya saja jika analisa itu benar sesuai dengan fakta di lapangan, betapa kita semua harus menanggung malu. Negara kita kok bisa punya oposisi dengan kualitas sampah. Apa sebetulnya tujuan Demokrat? Idealnya sebagai oposisi, Demokrat dirindukan rakyat melontarkan kritikan yang sifatnya mengandung daya tawar terhadap kebijakan pemerintah agar hasil keberimbanganlah yang dirasakan rakyat. Jadi harusnya hal-hal substansial terkait kepentingan negeri, bukan asal nyinyir, apalagi hanya supaya terlihat sok bela kepentingan rakyat. Sementara tujuan utama yakni kebaikan untuk negeri dari apa yang diperjuangkan sengaja mereka langkahi. Mengapa Demokrat lakukan hal-hal bodoh seperti itu? Menurut saya Demokrat kini nyungsep-nyungsepnya di jagat perpolitikan tanah air. Sejak pemilu 2009, partai ini menunjukkan grafik penurunan perolehan suara. Berbagai skandal korupsi yang melibatkan kader-kadernya antara lain sebagai penyebab. Sementara prestasi SBY selaku tokoh sentral partai ini saat menjabat sebagai presiden nyaris tidak ada. Lebih dikenal karena prestasi mangkraknya. Kecenderungan popularitas partai yang terus menurun bukan tidak mungkin akan berujung tak lolos parliamentary threshold pada 2024 nanti. Karenanya tidak akan mungkin muncul calon presiden dari kader sendiri. Impian Pepo supaya putra mahkota bisa nyapres pun terancam gagal. Maka partai ini butuh semacam batu ungkit untuk bisa terkerek lagi. Bagaimanapun caranya partai harus dibesarkan. Karena itu, saat pecah kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja, mereka coba manfaatkan situasi bersama partai oposisi lainnya serta kaum sakit hati. Dari sekian undang-undang dalam Omnibus Law Ciptaker memanglah strategis untuk dimanfaatkan, mengingat undang-undang itu kesannya seperti memberi proteksi ke investor. Entah karena pesanan media-media saat itu pun ramai memainkan framing seolah itu undang-undang akan kebirikan nasib buruh. Alhasil unras berujung rusuh terjadi di mana-mana, tapi pada akhirnya pemerintahan berlanjut hingga kini dengan agenda undang-undang Ciptaker tersebut. Oposisi gigit jari.
Mengapa momentum itu gagal mendatangkan hasil maksimal untuk oposisi? Rencana ini bisa saja mulus kemarin mendatangkan simpati rakyat apabila dilakukan pada masa normal. Sebaliknya, karena demo dilakukan pada masa pandemi, rakyat jadi pada mikir. Rakyat kepancing untuk cari tahu mengapa di masa genting ini sampai ada hal gila dilakukan, yakni unras dengan tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan. Hasil dari cari tahu itulah, jadi banyak rakyat yang mengetahui ketidakberesan di balik aksi demo. Pertama, setelah ditelusuri, bunyi Undang-Undang Ciptaker tidak benar-benar sebengis yang dituduhkan. Kedua, khusus untuk Demokrat, ada fakta di mana Demokrat mewarnai aksi demo namun di lembaga legislatif belagak pilon, seolah pahlawan pemihak rakyat tertindas. Ujungnya apa? Bukan simpati yang didapat, malah antipati dari rakyat. Ironis, Demokrat yang sekarang berharap dapat mandat rakyat, yang didapat malah mudarat dari memanfaatkan situasi seperti itu. Begitu mereka tetap tidak kapok-kapok. Saat pandemi menunjukkan intensitas baru menuju gelombang kedua melanda negeri, kader-kadernya terus saja bermain bodoh mencari perhatian rakyat dengan narasi-narasi liar seolah pemerintah tidak pedulikan rakyat. Ini jelas konyol. Maka apabila Demokrat belum juga mengubah strateginya dalam mencari simpati publik, saya hakul yakin 2029 partai ini hanya tinggal nama. Rasa-rasanya Demokrat perlu merendungkan ucapan Kiai Haji Said Akil Siraj. Kiai Said berkata bahwa orang-orang yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai ajang memuaskan nafsu politik adalah ciri khas manusia yang tidak beretika dan tak bermoral. Tidak etis, tidak berakhlak, tidak bermoral orang yang melakukan agenda politik di saat gawat seperti ini. Pungkas Said dikutip dari terkini.id. Sejumlah kader Demokrat dan bersama politisi-politisi partai lain akhir-akhir ini bukannya bersinergi dengan pemerintah dukung penuntasan wabah, malah cenderung memanfaatkan situasi dengan menggembar-gemborkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah atas langkah-langkah kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan seperti PPKM. Jadi ya, demi AHY dan dinasti CKS yang ambisius, segenap kader Demokrat dan simpatisannya perlu berkaca, merenung, ubah strategi atau akan tinggal nama. Peran Cikeas Din Haritanu dalam pusaran kasus penembakan Nasruddin Zulkarnain ditulis oleh Argo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk menyengat. Kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba asal Australia, Shkepol Leikorbi, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, yang akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang ke permukaan. Sekeluarnya dari penjara, mantan Ketua KPK bertaji dan bernyali baja Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain, Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Haritanu pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritanu mengaku diutus oleh Cikeas untuk meminta Antasari Azhar agar tidak membicarakan Aulia Pohan, desanya SBY, yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur BI. Bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu dan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Namun anehnya, Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu Haritanu datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikeas untuk membujuknya agar tidak memenjarakan Aulia Pohan. Sebagai seorang penegak hukum yang taat dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, Antasari Azhar dengan tegas menolak mentah-mentah intervensi Cikeas kala itu. Namun Haritanu tidak mau menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritanu menanyakan terkait keselamatan Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritanu saat itu dan siap dengan segala risiko apapun yang bakal ia terima. Dan ternyata ancaman Haritanu akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak. Nasruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobilnya dan menghantam batok kepalanya saat pulang main golf pada tanggal 15 Maret 2009. 2 bulan setelah peristiwa penembakan itu, pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dijatuhi vonis 18 tahun penjara.
jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode. Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar meminta SBY jujur mengenai kasus kriminalisasi yang menjeratnya. Jabatannya sebagai Ketua KPK pun dicopot, sengsara lahir dan batin dan harus meninggalkan keluarga akibat perbuatan terselubung politik kotor Cikeas saat itu. Di era Presiden Jokowi, Antasari Azhar akhirnya memperoleh gerasi bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Antasari Azhar mengaku sudah siap mati dengan buka-bukaan, mengungkap fakta kedatangan Haritanu yang diutus Cikeas ke rumahnya malam-malam. Sebab jika fakta itu tidak diungkapkan beliau, maka kasusnya akan terus diselimuti kabut misteri. Bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan. Antasari Azhar pun meminta SBY buka-bukaan mengenai siapa-siapa saja aktor di balik kriminalisasi itu, apa saja yang SBY perintahkan untuk melakukan rekayasa dan mengkriminalisasi dirinya, namun tidak digubris oleh pihak Cikeas. Bahkan menanggapi pernyataan Antasari Azhar, Sekjen Perindo saat itu, Ahmad Rafiq, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Antasari adalah bentuk dendam politik. Padahal sejarah mencatat selama karir Antasari Azhar dalam bidang hukum, beliau tidak pernah terjun dalam kancah politik, pun ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK. Dengan terawaknya peristiwa kedatangan Haritanu ke rumahnya Antasari Azhar, integritas dan kapabilitas SBY sebagai mantan penguasa akhirnya kini rontok. Bagaimanapun juga, dalam perspektif hukum, kriminalisasi adalah pelecehan serius terhadap konstitusi dan hukum serta segenap lembaga yudikatif yang independen yang harus bebas dari segala bentuk intervensi. Akibat kriminalisasi yang dilakukan terhadap Antasari Azhar, beliau harus merekam di balik jeruji besi penjara selama 8 tahun lamanya, sehingga para koruptor berpesta pora merampok uang negara selama era pemerintahan SBY. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.